Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-7 pada poin yang ke-11. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis buku ini menyebutkan pada poin yang ke-11 setelah mewudhukan si mayit. Mewudhukan si mayit kemarin disebutkan wal wudhu yakunu marratan wahidatan la yatakarrar. Wudhu itu dilakukan sekali saja, tidak perlu diulangi 2-3 kali untuk mewudhukan si mayit. Summa idan taha min wudhu'ihi syara'a fi taghsilihi. Kemudian kalau sudah selesai dari mewudhukan si mayit, maka mulai masuk ke pemandian si mayit. Bagaimana cara memandikan si mayit setelah diwudhukan? Disebutkan di sini, fayaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bi raghwah as-sidr awis sabun, yaitu dengan cara dia membasuh kepalanya si mayit itu, dan lihyah, jenggotnya, kepala dan jenggotnya si mayit, bi raghwah as-sidr, dengan busa daun bidara, awis sabun, atau sabun. Sering kita jumpai di kalangan kita, ketika memandikan si mayit ada daun bidara. Apa sih tujuan daun bidara ini tadi? Daun bidara yang biasa dipakai atau yang dijual, dikemas sekalian dengan daun kapan, terkadang kering, dalam bentuk kering. Sama sebagian pemandi yang memandikan jenazah langsung dimasukkan ke air. Yang seperti itu tidak ada manfaat sama sekali. Hikmah dan tujuan daun bidara adalah pengganti sabun untuk membersihkan. Yang bagus, daun bidara segar. Caranya kalau mau bagus supaya tidak repot ditumbuk-tumbuk, bukan yang segar tadi maksudnya langsung dicemplungkan, bukan. Kalau daun segar dicemplungkan tidak ada busa. Yang paling bagus adalah di blender. Kalau zaman dahulu kan ditumbuk, paling cepat itu di blender, banyak-banyak terus di blender. Yang halus ini tadi dicemplungkan ke air. Ketika dicemplungkan, airnya dikobok kan berbusa. Nah, roghwah ini, busah ini yang putih-putih itu tadi, itu namanya roghwah. Nah, busahnya ini tadi itu yang dipakai. Difahami? Fayaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bi raghwa as-sidr awis sabun. Dia membasuh kepala si mayit dan jenggotnya si mayit tadi dengan busa sidr atau sabun. Kalau seandainya tidak ada daun bidara, boleh pindah ke sabun, tidak masalah. Yang diinginkan adalah at-tanzif, membersihkan si mayit. Yang dilakukan di zaman Rasul SAW, beliau menggunakan bidara, dan itu yang sunnah. Namun diperbolehkan menggunakan sabun dikarenakan hikmah dan tujuan menggunakan daun bidara untuk tanzif, membersihkan. Sama seperti pembahasan as-siwak. Sebagai faedah, as-siwak dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang namanya siwak punya dua makna, kata beliau. Qad yutlaqu 'ala al-fi'al
Wa qad yutlaqu 'alal alah. Lafaz siwak ketika disebutkan dalam hadis punya dua makna. Makna pertama diitlaqkan pada makna fi'il. Sehingga kalau makna fi'il semata-mata dia gosok gigi, apapun yang dia gunakan, walaupun dia menggunakan sikat gigi biasa dan menggunakan odol, sudah masuk dalam kategori siwak dan masuk pada bagian hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Begitu juga lafaz siwak meliputi bermakna al-alah, al-ud, kayu yang ma'ruf yang digunakan tadi. Juga kata Imam An-Nawawi meliputi yang demikian itu tadi. Sehingga tidak mesti ketika mengamalkan hadis bersiwak harus menggunakan siwak kayu. Walaupun yang afdol adalah menggunakan siwak kayu itu tadi. Dikarenakan itu yang ada di zaman Rasul SAW. Namun kalau seandainya dia menggunakan Pepsodent atau menggunakan odol atau yang lainnya dengan sikat gigi biasa, apakah masuk dalam kategori hadis bersiwak? Jawabannya iya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, dikarenakan lafaz siwak yang diinginkan adalah untuk membersihkan. Sama seperti menggunakan sider ini tadi. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Kemudian di sini kata beliau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika Rasul menyatakan kepada Ummu Atiyah dan orang-orang yang memandikan jenazah putri beliau, Rasul mengatakan igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia bima'in wa sidrin. Thumma yaghsil janibahu al-ayman min batinihi wa zahirihi. Kemudian setelah membasahi kepala ini tadi dengan sabun, kalau kita ya bukan sabun ya, sampo. Kalau daun bidara itu busanya itu lebih enak. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak, jadi bisa hemat air dan itu membersihkan. Karena agak enak di kulit. Namun diperbolehkan menggunakan yang semakna dengan itu, misalkan sampo. Jadi si mayit ini tadi disampui. Ketika disebutkan yang gunakan sabun karena kan tujuannya untuk membersihkan. Tidak mesti sabun itu tadi sabun cair atau digosok-gosok kan ya. Kita pun kalau mandi biasanya pakai sampo, bukan sabun yang digosokkan di rambut. Jadi gunakan sampo. Sehingga kalau mau memandikan jenazah upayakan ada sampo, ada sabun. Nah, untuk sabun ini tadi Ana pernah menyaksikan kesalahan sebagian ikhwan, sabun dimasukkan dalam ember. Kalau seperti ini keliru. Kalau sabun cair dimasukkan dalam ember, itu bukan rinso. Kalau rinso dimasukkan dalam ember, mungkin segenggam rinso ini busanya sudah luar biasa. Kalau sabun cair dimasukkan dalam ember, busanya dikit. Sehingga faedah dari penggunaan sabun tersebut sedikit sekali. Jadi dia mungkin dipikirnya kalau bidara dimasukkan berbusa, beda. Masalahnya bidara kalau tidak dimasukkan dalam air tidak keluar busa. Kalau sabun dicelupkan dalam air, itu kan sebotol itu pernah sebotol dimasukkan. Anak-anak tegur, jangan seperti ini. Sebab kalau seperti ini sabun sebotol itu dimasukkan dalam air seember, kalah dia. Busanya udah kati. Beda dengan rinso. Nah, kecuali antum kalau nak pengen mandikan mayit tadi dengan rinso, cuman itu namanya ndak ihsan dalam memandikan mayit. Difahami? Jadi cukup sampo tadi dituangkan di tangan, ya jangan terlalu banyak. Normal. Dituangkan di tangan, kemudian diusapkan kepala si mayit. Sama ke lihiyah, jenggotnya tadi. Dah selesai, barulah masuk ke poin yang berikutnya. Tsumma yaghsil janibahul ayman. Kemudian dia membasuh sisi kanan tubuh si mayit, min batinihi wa zahirihi, dari bagian dalam dan bagian luar. Ini kanan, basuh dulu ini. Itu kiri sana ya, anggap kanan di sini, dibasuh dari sini. Kan kepala sudah tadi kan, sudah dibilas tadi kan. Dibasuh dari sini, ini pundak, anggaplah pundak, basuh dulu ke sini, terus
disirami dengan air sampai ke kaki. Wa zahirihi ai min jihatil zahar wa min jihatil batan. Maknanya dia basuh dari zahar, zahar itu punggung ya, ke bagian depan perut, sehingga yang dibasuh dari dia terlebih dahulu, dia basuh dari arah punggung ini dulu, miringkan sedikit basuh, baru maju ke depan. Kalau dari sisi penggunaan hadis secara lafadz tidak didapati mau didahulukan belakang dulu atau depan, sebenarnya tidak ada. Yang ada dalam hadis ibda'na bimaya minihinna, mulai pada sisi kanan. Namun mereka para ulama menyebutkan lebih gampang dimulai dari belakang dulu. Ya, balik-balik ke gampangan ya. Kalau seandainya yang mana yang gampang belakang atau depan dulu, tidak masalah. Kalau mau depan mungkin lebih gampang, itu tidak masalah. Mereka menyebutkan ya dimulai kalau dari belakang ini tadi lebih gampangan, kemudian selesai belakang baru atas ini tadi. Wadzalika bi ayaksil al-batin summa yunahi al-mayyit ala janbihi al-aisar. Kemudian yang demikian itu dengan cara kemudian dia basuh ya bagian belakang tadi. Jadi kan kalau diambil dari bawah dulu seperti ini. Seperti ini. Kemudian bagian perut ini tadi. Summa yunahi al-mayyita ala janbil aisar. Kemudian mayit dimiringkan ke sebelah kiri. Ya. Dimiringkan. Ambil untuk bagian kirinya tadi. Jadi kalau sudah kanannya tadi sisi kanan, berarti mayit dimiringkan ke kanan untuk ngambil sebelah kiri seperti ini. Kemudian disiram yang seperti ini tadi. Fayaksil al-janibil ayman min zahirihi. Kemudian dia membasuh sisi kanan dari belakang. Tsumma yaksil al-janibil aisar kadzalika min batinihi wa zahirihi kama fa'ala bil janibil ayman. Ini yang disebutkan oleh penulis ini. Ini pendapat sebagian para ulama yang menyebutkan memandikan dimulai dulu pada bagian belakang. Afwan, ini penulis mengambil pendapat sebagian para ulama dengan menyebutkan dimulai dulu bagian belakang. Dalam artian basahi dulu ya. Yang belakang kanan, kemudian ambil yang kiri. Kemudian diulangi ya, kemudian yang atas kanan, kemudian yang kiri. Namun sebagian para ulama menyebutkan antum bisa ambil dari sebelah kanan si mayit, kemudian sisi kanan ya, kemudian ambil lagi sisi kiri, depan belakangnya tadi, itu tidak masalah. Namun kalau yang disebutkan oleh penulis buku ini, wadzalika bi ayaksil al-batin tsumma yunahi al-mayyit ala janbil al-aisar. Kemudian dia membasuh bagian batinnya, bagian depan si mayit tadi, bagian dalamnya tadi, atau bagian dalamnya si mayit, kemudian dia miringkan si mayit ke kiri. Kalau diambil bagian dalam dimiringkan ke kiri ya seperti ini. Nah, berarti si mayit, penulis buku ini lebih condong ke pendapat yang menyatakan dibasuh dulu. Tadi kan kanan seperti ini, dibasuh sisi kanan, bagian sisi kanan ini, kemudian ambil sini di bagian depan. Jadi dia mendahulukan atas dulu, itu tidak masalah. Sebagian pendapat para ulama mendahulukan atas, yang kanan, kemudian yang kiri, bisa seperti itu.
kemudian ambil sisi belakang, dahulukan kanan, kemudian yang kiri. Ini pendapat sebagian para ulama. Intinya antum ada dua cara di dalam memandikan jenazah. Bisa antum ambil bagian kanan depan, kemudian lanjut ke kiri bagian depan, kemudian ambil belakang kanan, kemudian lanjut ke kiri, atau diambil kanan dulu, baik depan atau belakang si mayit, kemudian miringkan seperti ini, baik depan ataupun belakang si mayit. Dua cara ini diperbolehkan oleh para ulama. Intinya yang penting basah pada badan si mayit tadi. Tsumma yafidul ma' ala sa'iri jasadil mayyit. Kemudian dia meratakan air pada seluruh jasad si mayit, min ra'si ila qadamaihi, dari kepala sampai ke kaki. Semuanya basah. Wa ziyadatu fi tawdih, penjelasan berkaitan atau tambahan dalam penjelasan ini, yabda bi ghasli syiqhi al-ayman, dia mulai pada sisi sebelah kanan, fayaghsil yadahul yumna minal mankib, dia basuh tangan kanan dari pundaknya ini tadi, ambil pundak, ilal asabi, sampai ke jari jemari, wa katifahu wa safhata unuqihi, kemudian katif itu ini namanya katif, ini mankib, bekas apa namanya jahitan ini, bahasa Arab namanya mankib ya. Makanya makna hadis karena Rasulullah SAW yarfa yadaihi ila mankibaihi, dulu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir ke mankibaihi. Makna mankib itu ini. Kalau ini namanya katif, pundak ini, yang ini katif itu pundak. Dia basuh pada bagian katifnya, wa safhata unuqihi al-yumna, dan sisi leher sebelah kanan tadi, wa syiqqi sadrihi, kemudian sisi dada, wa fakhidahu, wa syiqqa sadrihi wa fakhidahu wa saqihi wa saqahu, kemudian bagian dada, kemudian bagian paha, kemudian bagian betis. Fayaghsil adh-dhahir minhu, kemudian dia basuh bagian yang zahir, yang nampak depan tadi. Wa huwa mustalqin ala dhahrihi, dalam keadaan mayit terentang. Difahami? Ini yang tadi ana sebutkan tadi, si mayit, cara yang pertama yang dimaksudkan oleh penulis ini, basuh sisi kanan, kemudian selesai sisi kanan ini tadi, lanjutkan ke bagian depan ini tadi, bagian depan sebelah kiri. Dah, intinya dia mendahulukan atas. Ini pendapat sebagian para ulama yang menyebutkan mendahulukan bagian depan, atas. Wa huwa mustalqin ala dhahrihi, dalam keadaan si mayit terentang bersandar di punggungnya dia. Tsumma yarfa'uhu min janibil ayman, kemudian diangkat si mayit tadi ya, dari sebelah kanan seperti ini. Fayaghsil adh-dhahr wa ma hunaka min warikihi wa fakhidhihi wa saqihi, kemudian dia basuh ya, dari belakang, sisi punggung belakang ini tadi, kemudian bagian paha, kemudian bagian betis, terus tsumma yaghsil al-aisar kadzalik, kemudian dia basuh bagian kiri. Fayaghsil yadahul yusra minal mankib ilal asabi, kemudian dia basuh bagian kiri mulai dari pundak
sampai ke jari jemari, wa katifahu wa safhata unuqil yusra wa shiqqa sadrihi wa fakhidahu wa saqahu. Kemudian dia basuh yang kiri tadi mulai dari pundak, kemudian safhata unuqil yusra, sisi leher ini tadi sebelah kiri, kemudian bagian dada si mayit, kemudian pahanya si mayit, kemudian betis, fayaksil adh-dhahir minhu. Kemudian dia membasuh yang zahir, yang bagian zahir si mayit tadi. Wa huwa mustalqin ala dhahrihi, dalam keadaan si mayit tadi disandarkan di punggung tadi. Tsumma yarfa'uhu min janibil aisar, kemudian diangkat dari sebelah kiri, fayarsil adh-dhahr wa mahunaka min warikihi wa fakhidhi wa saqihi, yaitu tadi. Kemudian dia membasuh pada bagian punggung si mayit dan yang sekitarnya tadi, kemudian paha dan betis. Itu tadi yang ana sebut tadi ya. Intinya ada dua cara yang disebutkan oleh para ulama, dua-duanya mana yang antum gampang. Mana yang antum gampang terserah. Bisa antum, kalau ana pribadi, ana lebih senang ketika memandikan jenazah, ana ambil dulu sisi kanan, separuh badan, dan itu lebih gampang. Ambil separuh badan, kemudian miringkan seperti ini, ambil belakang, karena lebih dekat. Ketika pindah, kita hanya pindah, geser kan. Ini kan kerandah misalkan, pindah dari tempat pemandian, tinggal pindah ke sebelah sini, basuh atas kiri, kemudian belakangnya tadi yang seperti ini, sudah selesai. Namun kalau mau misalkan dari kanan dimulai terus ke kiri, kemudian dimulai lagi yang sebelahnya tadi, diambil yang belakang terus dari punggung belakang kemudian ke kiri, itu juga tidak masalah, juga diperbolehkan. Difahami dua cara ini tadi? Fawaid nyambung Fawaid? Adapun yang kita praktekkan pas mandikan di kapling, kita kan ngambil kanan dulu, kanan belakang ini, depan, kemudian bagian belakang si mayit, kemudian barulah kita miringkan seperti ini. Nah kalau mungkin ya sudah, mana gampangnya tadi kan, masing-masing ya tergantung gampangnya kan. Mungkin dia ambil kanan dulu, bagian depan ini tadi, terus kemudian belakang, kemudian sampingnya kiri tadi, intinya bagian ini depan si mayit disiram, tapi siram dulu kanan. Dah selesai, balikkan lagi belakang kanan, terus kemudian kiri belakang, itu tidak masalah, diperbolehkan. Kalaupun seandainya sama, kalau dimulai dengan kiri juga tidak masalah, kan pembahasan kita sunnah. Yang diinginkan adalah bagaimana jenazah tersebut basah, ta'mimul ma' alal badan, yang penting banyunya merata. Kalau seandainya dimulai dari yang kiri, mungkin karena ya tidak konsentrasi, setelah memandikan sudah selesai, kata kawan-kawan yang mandikan, apa kita mulai kiri ini tadi, tidak usah, ulangi lagi, sudah sah, tidak masalah. Karena memandikan kanan ini tadi perkara yang sunnah. Sama seperti kita berwudu, kalau ada yang memulai kiri, sah tidak wudunya? Jawabannya sah, tidak masalah. Cuma nanti menasihati, yang sunnah itu dahulukan kanan. Difahami? Kalau ada yang wudu, kanan kiri juga sah, tidak masalah. Pendapat Abu Hanifah malah menyatakan seperti itu, tidak masalah, kanan kiri. Kita kan kalau wudu kan kanan dulu, baru kiri dulu kan. Malah Abu Hanifah berpendapat kanan kiri. Pengalaman anak pribadi, pernah melihat awal-awal mondok ada santri yang berwudu kanan kiri. Anak tegur, kata anak salah wudunya antum ini. Katanya dia ngomong, anak dulu ikut pengajian ustadz kami dulu seperti itu, ya Ustadz Salafi yang ngomong seperti itu. Setelah anak diaman, ternyata memang ada pendapat ulama yang menyatakan kanan dulu baru kiri lagi, kanan dulu kiri lagi. Kita yang masyhur kalau berwudu itu kan kanan dulu 3 kali selesai baru kiri kan. Ternyata Abu Hanifah berpendapat tidak masalah, kanan kaget kiri lagi,
difahami. Dalam artian intinya perkara yang termudahkan bagi antum. Kemudian yang disebutkan lagi di sini, al-ghuslatul ula wa tsaniyah takunu bil ma' al makhlut bis sidr al yabis. Mandian pertama dan yang kedua takunu bil ma' al makhlut bis sidr al yabis. Mandian pertama dan kedua gunakan sidr al yabis. Sidr al yabis ini maksudnya daun bidara tadi yang sudah digunakan atau bukan yabis maknanya kering, daun kering itu ya, bukan. Maksudnya daun bidara yang sudah kita tumbuk tadi, ya, dicampur dengan air tadi. Wal ghuslah ats-tsalitsah awil khamisah awis sabi'ah. Sedangkan basuhan kedua atau ketiga, basuhan ketiga atau kelima atau ketujuh takunu bil ma' al makhlut bil kafur, yaitu dengan air yang dicampur dengan kafur. Kalau di kita ini bidaranya bubuk dah yang di kain kapan itu. Kalau di Yaman itu kan sepaketan. Nah, daun bidaranya tuh bubuk. Itu yang dimaksud dengan yabis, karena kering. Bukan kering. Ana pernah kalau tidak salah di kain kafan itu kering, daun kering daun. Kalau daun kering itu tidak bubusah. Namun kalau yang dulu di Yaman, kita itu kalau beli kain kafan, di kain kafan itu ada daun bidara yang serbuk. Tergambar serbuk ya. Nah, yang serbuk ini tadi kalau dimasukkan ke air dia berbusa. Ada busa-busa sedikit, tapi tidak seperti busa deterjen Rinso itu tadi, ada busa. Jadi lebih lemak, tidak blender-blenderan. Nah, kalau kita ini tadi susah dapatkan yang seperti itu tadi. Nah, jadi paling air daun bidara itu tadi ditumbuk. Ya, kalau mau memang bagusnya tadi yang serbuk itu, yang bubukan tadi, lebih cepat lah prosesnya tadi. Cuman susah apalagi di Palembang ini mungkin tidak kati yang menyiapkan seperti itu. Entah sih sebagian daun bidaranya yang kering itu tadi. Kalau yang kering itu tadi dimasukkan dalam banyu, tidak kati busa, bersihan. Ya namanya daun kering. Namun kalau dimasukkan yang serbuk itu, kalau di Yaman kan serbuk, ketika dicampur dengan air, kita kobok-kobok, ya serbuk mirip deterjen itulah. Tapi tidak sebanyak busa deterjen. Ya daun bidara itulah. Mungkin butuh banyak ya kalau dia dijadikan serbuk. Mungkin lebih bagus seperti itu. Tapi tidak tahu Allah alam cak mana prosesnya kan, atau langsung digiling mungkin. Nah, intinya dicampurkan dengan air tadi. Itu pada mandian pertama, kedua, dengan air yang dicampur daun bidara sekali, kemudian 2 kali. Kalau cuma mandikannya 3 kali, maka air yang ketiga gunakan campuran kapur. Jadi cara mandikannya, dia itu ditutup dengan ganjil. Ditutup dengan ganjil. Sekali, 2 kali, kemudian 3 kali. Seringnya di masyarakat kita 3 kali. Nah, yang pertama dengan yang kedua gunakan daun bidara. Kalau istilahnya tuh yang pertama dengan yang kedua tadi gosok dengan sabun. Yang ketiga gunakan dengan air kapur. Kapur ini ditumbuk. Jangan bulat-bulat itu dimasukkan ke dalam banyu. Fungsi kapur ini tadi disebut oleh para ulama untuk menjaga jasad si mayit dari hawam, dari ya serangga atau yang lainnya kan, untuk menjaga keawetan tubuh si mayit ini tadi. Jadi ditumbuk, butuh banyak tidak masalah. Kadang sebagian ikhwan disuruh belikan kapur, dibelikannya yang bungkusan kecil itu tadi. Paling ada isinya 4 iko, 5 iko.
ditumbuk, kita nyingok dalam banyu itu ala ketanggungnya tadi kan. Belilah banyak-banyak. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, saran anak sebagian ikhwan mampirlah ke warung beli kapur yang banyak. Kadang biasanya kapur ini dianggap sepele, tapi kalau lah praktek bercarian. Difahami ya? Al-muhim ayakunal kafur fi ghuslatil akhirah. Yang terpenting kafur itu diposisikan pada basuhan yang terakhir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waj'alna fil akhirati kafura. Berdasarkan sabda Rasul, jadikan pada bagian terakhir gunakan kafur. Fa illam yujad al kafur fayudha naw'un min at-tib fil ma. Kalau tidak didapati kafur, diperbolehkan meletakkan pada air tersebut sejenis parfum. Karena tujuannya itu untuk wangi, untuk kira-kira parfum yang dimasukkan dalam banyu parfum apa ya? Pewangi. Molto. Nggak tahu molto itu bagus tidak untuk kulit. Kalau tidak bagus untuk kulit jangan. Kalau kita hidup baik lagi tidak galak, apalagi jangan ada ihsan dengan si mayit. Jangan molto. Nah itu mungkin ya Pak, pewangi untuk gosok badan. Apa namanya? Rapika atau apa ya? Nah itu tadi. Nah mungkin itu tadi. Masih mendingan lah untuk dijadikan ke kulit, atau mungkin parfum yang bagus lah kalau dicampur dengan air tidak hilang. Namun kalau seandainya parfum tadi dimasukkan dalam banyu hilang wanginya, ya kurang bagus. Bisyarti alla yakunal mayyit muhriman bihajjin aw umrah, dengan syarat si mayit tersebut bukan mayit yang sedang haji atau sedang umrah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wala tumissuhu tiban. Jangan tempelkan si mayit tersebut dengan parfum. Hadis muttafaqun alaihi dari Abdullah bin Abbas. Tanbih. Law hasala tanzif bi ghuslatin wahidatin ajza'a dzalika 'indal jumhur. Kalau seandainya telah terhasilkan bersih dengan sekali pemandian, sekali mandikanlah bersih, maka cukup. Itu menurut pendapat jumhur. Maknanya kalau sekali lah bersih sudah cukup, tidak masalah. Diperbolehkan. Apalagi kalau airnya dikit ya, kadang kita ini kalau mandikan si mayit lebih boros dibandingkan kita mandi hidup ini tadi, ya enggak? Kalau kita hidup ini mungkin 2 ember biasa itu cukup, seember mandi, seember bilas. Kalau mandikan si mayit ini tadi siram segayung, siram lagi, nah jadi butuh banyak kan, apalagi mungkin tampungan jatah air sedikit, cukup sekali, yang penting merata. Li hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddim yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa lam yuhaddid al-adad. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas yang menyatakan mandikan si mayit tersebut dengan air dan bidara, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyebutkan wa lam yuhaddid al-adad, tidak membatasi bilangan. Intinya Rasul mengitlaqkan. Kemudian yang ke-13, yustahabbu ba'dal faragh min ghuslihi tanshifu bi thawbin aw min syafah aw manadil. Disunahkan setelah memandikan mayit tersebut mengelap si mayit tersebut dengan kain atau dengan anduk atau dengan sapu tangan. Itu sunnah. Wa hadza bi ittifaqi al-madzhab al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Sunnah dianduki. Kira-kira kalau kita mandi, kalau sudah mandi itu langsung dibungkus dengan baju? Enggak kan? Andukan dulu, underseh. Kalau mandi andukan juga. Maka perlakukanlah si mayit tersebut layaknya kita orang yang hidup. Sehingga sebagian para ulama mengatakan perlakukanlah si mayit tersebut seakan-akan engkau menghiasi seorang pengantin. Jangan mentang-mentang si mayit tadi basah-basah badannya tadi dibungkus dengan kain kapan. Saya kan kain kapan tadi. Kejingok aneh karena kain basah tadi kan tidak hikmah dalam memandikan jenazah. Jadi dilap dulu, dilap, butuh anduk. Kemudian yang ke-14, qala Syafi'i wal mar'atu fi ghusliha karrajuli. Wanita, kata Imam Syafi'i, ketika memandikannya seperti laki-laki. Normal. Sama tata cara memandikan wanita sama seperti laki-laki. Illa
annahu yustahabu tasrihu sya'ril mar'ah ba'dal intiha min ghusliha. Namun disunnahkan menguraikan rambut wanita tersebut setelah selesai dimandikan. Diuraikan. Wa ja'luhu salasa dhafair khalfaha, kemudian dijadikan 3 kuncir di belakang. Idza lam yakun dzalika adhiyatan laha, kalau yang demikian itu tadi tidak dianggap sebagai mengganggu si mayit. Jadikan 3 kepang berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Nanti disebutkan oleh Al-Aini di sini. Ada bagian di kini di tanduk ini tadi 2, kanan kiri, 1 lagi di depan ini tadi. 3 anyaman. Wa huwa madhhabul jumhur, itu mazhabnya jumhur. Di hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, Ummu Atiyah menyatakan fa dhafarna sya'raha salasata qurun, kami mengkuncir, mengepang rambut jenazah ini tadi, salah seorang putri dari putri Rasul, 3 kepangan, wal qainaha khalfaha, kemudian kami letakkan di bagian belakang si mayit. Jadi dikepang 3 tapi letakkan bagian belakang si mayit. Qala Al-Aini, berkata Al-Aini, wal makna dhafarna sya'ra ra'siha thalatha dhafair, makna kami kuncir rambut dengan 3 kuncir tadi, dhafiratun min muqaddam ra'sihi, 1 kunciran dari bagian depan ini tadi, ambil 1 kunciran depan si mayit. Wa dhafiratani min qarnai ra'siha, kemudian 2 kunciran dari sini. Wa qarnu ra'si nahiyatu wa janibah, qarn ya, tanduk kepala itu sisi. Wa yadullu ala ma fassarnahu riwayat Muslim, di antara argumentasi yang menunjukkan apa yang kami jelaskan tadi adalah riwayat Muslim. Fa dhafarna sya'raha salasata qurun, kami menguncir 3 kuncir, qarnaiha wa nasiyatai wa nasitiha wa nasitaha. 3 kuncir tadi maknanya kornain, yaitu 2 tanduk, wa nasiyah, nasiyah itu ubun-ubun. Kornaiha wa nasiyatiha, wa nasiyah muqaddamur ra'su. Kata Al-Aini, yang namanya nasiyah, ubun-ubun, itu bagian depan kepala, ini namanya ubun-ubun. Tanbih, karihal jumhur taklim adzafiril mayyit, jumhur menganggap makruh motongi kuku si mayit. Waqas syaribihi, dan motong kumisnya. Wa halqi ibtaihi wa halqa ibtaihi wa anatahu wa anatihi, dan jumhur menganggap makruh mencukur kumis ya, memotong kumisnya, kemudian mencukur bulu kelek dan bulu kemaluan. Yang seperti ini untuk memotong kuku, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, kalau anak pribadi sebatas ilmu yang kita ketahui, pendapat yang lebih rajih kalau kukunya panjang hukumnya disunnahkan. Hukumnya sunnah untuk dipotong. Kalau kuku si mayit tersebut panjang, disunnahkan untuk dipotong. Di sini disebutkan pendapat jumhur. Jumhur menyatakan tidak dipotong, makruh, ya, tidak dipotong. Namun sebagian para ulama menyatakan disunnahkan, dan itu yang lebih akrab. Kenapa? Mereka mengkiaskan tujuan dari menutup mata si mayit, li'allah yakbah al-manzor, supaya tidak buruk tatkala dilihat. Tujuan ditutup. Coba kalau jenguk mayit, pas dijenguk katanya ini, jangan lagi pas dibuka matanya ini, itu kan kurang sedap dipandang kan. Makanya ada hikmahnya, kata para ulama, ditutup Rasul ketika menutup tersebut. Innal mayyit idza qubidha, innar ruh idza qubidha tabi'ahul basar. Roh kalau dicabut diikuti oleh pandangan mata. Kan ketika dilihat misalkan matanya tadi terbuka, itu kan
yakbah al-manzar, tidak sedap dipandang, maka hikmahnya ditutup. Kata para ulama ini mengkiaskan, kalau si mayit kukunya panjang, pas dilihat kukunya panjang-panjang kan tidak lemak jingoknya kan, apalagi hitam-hitam tadi, mereka menyebutkan disunnahkan untuk dipotong. Terus yang mana kuku tadi? Ya biarkan, kalau nak dikubur-kubur bersama si mayit atau mau dibuang-buang tidak masalah. Yang lebih afdol, seluruh anggota badan kita ini tadi sebenarnya yang afdol dikubur. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan yang afdol dikubur. Untuk qasus syarib, motong kumis, ini juga ada khilaf. Wallahu alam yang akrab, kalau kumisnya panjang mirip kumis Pak Raden sehingga yang lihat tadi langas angar, juga disunnahkan untuk dipotong. Untuk nyukur bulu kelek sama tadi, juga disunnahkan. Yang lebih dekat disunnahkan. Untuk bulu kemaluan tidak disunnahkan sama sekali, hukumnya haram, bukan lagi makruh. Kenapa? Dikarenakan yalzam minhu kashful aurah, yalzam minhu kashful aurah, mengharuskan darinya untuk muka aurat. Ya mana? Apa kau nak nyukuri bulu kemalu semayit? Ya nak, aurat itu tadi kan, itu tidak boleh, hukumnya haram. Wa tasrih sya'rir rajuli, dan menguraikan rambut laki-laki. Ya, diuraikan itu tadi disebutkan di sini makruh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dah difahami insyaallah ya? Cara memandikan mayit tersebut. Itu cara yang kalau mau disunnahkan. Namun kalau seandainya simpel-simpelan, ya, pengen cepat, tinggal disiram dengan air yang banyak si mayit tadi. Tidak mesti nak di kanan dulu, kemudian kiri. Yang penting disiram, gunakan selang, gunakan gayung. Kemudian yang penting banyu rato di badan, disabuni. Ya kalau dengan seperti itu mungkin hitungan palinglah 5 menit selesai. Ya benar. Siram, gosok, kemudian di belakang, bagian belakang disiram, digosok-gosok, bilas lagi, selesai. Tidak sampai, karena kita nih mandikan mayit setengah jam. Lama ya, nah tadi digosoki kanan dulu, kiri dulu, itu yang buat lama. Tapi kalau seandainya disiram yang penting basah, itu mungkin lebih cepat. Apalagi memang kalau dituntut buru-buru, yang dimandikan banyak. Kaedahnya kalau seandainya ada maslahat yang menuntut kita untuk meninggalkan perkara sunnah, maka perkara sunnah tersebut boleh ditinggalkan. Itu kaedahnya. Misalkan kita punya kewajiban memandikan jenazah, jenazah ini banyak yang nak dimandikan, sedangkan waktu mepet, maka dalam kondisi seperti ini tinggalkan sunnah. Contoh misalkan yang lain, kita sholat, waktu ini mepet, pesawat sudah mau, ini pesawat udah boarding, sudah dipanggil di ruang tunggu. Apa yang antum lakukan ketika sholat subuh di bandara Palembang? Ini jam 5 ini ada panggilan kepada para penumpang Citylink, silakan masuk pesawat. Sedangkan antum pengen sholat subuh ini tadi, ini sudah azan. Caranya takbir, baca Al-Fatihah, tinggalkan iftitah, tinggalkan surat pendek, baca Subhana Rabbil Azim sekali, kemudian Sami Allahu liman hamidah, kemudian yang lainnya baca sekali-sekali. Rabbighfirli cukup, Rabbighfirli. Tasyahud selesai, salam. Tapi kalau iftitahnya Allahumma ba'id baini, surat pendeknya tadi ternyata bacanya tadi amma yatasaalun, sudah siap-siap beli tiket yang berikutnya tadi. Difahami? Dan Nana pribadi terkadang pernah mempraktikkan seperti itu. Pernah, makanya dulu Ana pernah cerita dengan sebagian ikhwan, Ana bisa ke Lampung itu naik kereta, Ana bisa sholat di musola stasiun. Itu kan ada berhenti kan? Sholat, Ana sholatnya qashar, kemudian hilangkan iftitah, hilangkan surat pendek, selesai, masuk lagi. Kemudian pas misalkan sholat asar, berhenti, turun lagi. Sholat, hilangkan iftitah, hilangkan surat pendek, baca sekali-sekali, dapat. Dibandingkan sholat berdiri di atau duduk di kereta kan, berdiri kan hukumnya wajib. Sholat berdiri bagi sholat wajib adalah rukun.
Sedangkan membaca iftitah, membaca surat pendek hukumnya sunnah. Gugurkan yang sunnah untuk mendapatkan sesuatu yang wajib. Difahami? Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.